Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Perkenalkan, di sini saya Rahmat Arifin dari SMP Islam Al Azhar Kelapa Gading, Surabaya. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Masih semangat? Semoga masih senantiasa sehat dan semangat. Anak-anakku semuanya, pastinya kalian ingin sekali belajar di sekolah secara langsung, bertatap muka dengan teman, bertemu dengan bapak ibu guru. Namun karena sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa bertatap muka, maka jangan sampai hal itu mengurangi niat dan semangat kita dalam belajar. Ya, masih semangat dan semangat untuk belajar. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 9. Namun sebelum itu, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku yang Bapak sayangi tentunya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Nanti kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, anak-anak semuanya tolong ya dipersiapkan alat tulisnya, dipersiapkan ponsel pintarnya. Ini perlu nanti ya, perlu. Anak-anakku, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi kritik dalam teks tanggapan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pujian dalam teks tanggapan. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran kita hari ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Ada yang tahu apa itu teks tanggapan? Atau ada yang pernah menanggapi? Atau ada yang pernah berkomentar? Pasti semua orang pernah menanggapi sesuatu, pernah berkomentar tentang sesuatu. Nah, kali ini teks tanggapan itu adalah teks yang isinya adalah menanggapi, kemudian menilai, menganalisis, mengapresiasi sesuatu hal seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja yang bisa ditanggapi dalam teks tanggapan ini? Antara lain ada fenomena A, kemudian ada kebijakan pemerintah, bisa itu, kemudian isu, seni pertunjukan, kemudian ada teks sastra, artikel, berita, semua itu nanti menjadi fokus yang bisa ditanggapi dalam teks tanggapan. Tentunya anak-anak tidak asing ya dengan peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, pastinya corona, kemudian isu seperti pembelajaran online atau daring ini akan dipatenkan, kemudian kebijakan pemerintah untuk memberikan kuota untuk siswa dan guru, pastinya itu semuanya dapat kita komentari atau dapat kita tanggapi. Oke, anak-anak semuanya, jadi fokusnya teks tanggapan itu adalah nanti berupa pernyataan. Pernyataan seperti apa nanti? Nah, pernyataan yang ada dalam teks tanggapan itu nanti jenisnya ada dua. Pernyataan yang mendukung, ada pernyataan yang menolak atau disebut dengan pendapat pro dan pendapat kontra. Apa itu pendapat pro dan kontra? Kita simak penjelasannya. Jadi anak-anak, kita ke pendapat pro terlebih dahulu. Apa itu pendapat pro? Nah, pendapat pro atau pendapat yang mendukung itu adalah pendapat atau tanggapan kritis yang sifatnya positif tentang suatu permasalahan. Nah, karena mendukung, tentunya pendapat atau tanggapan ini harus disertai dengan bukti yang mendukungnya, harus disertai dengan fakta. Nah, biasanya untuk pendapat pro atau pendapat yang mendukung ini tentunya berisi dukungan, kemudian pujian, persetujuan, dan lain sebagainya. Intinya di dalam pendapat pro ini adalah dukungan dan persetujuan.
Nah, untuk yang pendapat kontra atau pendapat yang kedua adalah pendapat yang bisa kita simpulkan ini adalah pendapat yang menolak. Menolak apa? Ya tentunya menolak tentang sebuah permasalahan atau menolak tentang isu, menolak tentang sebuah pendapat atau berita. Nah, tentunya seperti hanya pendapat yang mendukung, untuk pendapat yang menolak ini juga harus disertai dengan alasan yang tepat, alasan yang logis. Kenapa kok sampai ada penolakan? Nah, pasti ada alasannya. Pasti alasannya harus logis tentunya, dapat diterima akal sehat. Kenapa kok menolak? Contohnya, kenapa kok menolak kenaikan BBM? Kenapa kok menolak pembelajaran daring? Atau sebaliknya, kenapa kok mendukung pembelajaran daring? Atau kenapa kok mendukung BBM dinaikkan? Nah, anak-anak kita akan simak ya, kita akan simak dua teks yang akan Bapak tampilkan. Baik anak-anak, Bapak akan tampilkan contoh pendapat. Ini sebuah isu yang beberapa bulan lalu ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, bahkan dipertentangkan, banyak ditanggapi, baik itu di dunia nyata, di dunia maya, seluruh warga Indonesia. Apa itu? Yaitu isu tentang rencana pemindahan ibu kota dari ibu kota yang sekarang Jakarta ke Kalimantan. Nah, baik, Bapak akan tampilkan teksnya. Bisa kalian lihat sendiri di layar kalian masing-masing. Ini ada dua pendapat. Nah, yang pendapat yang pertama, Bapak akan bacakan. Bunyinya seperti ini. Beliau menilai wacana pemindahan ibu kota tersebut tidak masuk akal. Menurut dia, keuangan negara tengah sulit. Itu pendapat yang pertama. Baik, untuk pendapat yang kedua, seperti ini. Dia menyatakan berpindahnya ibu kota akan membantu pembangunan infrastruktur di wilayah lain yang kini tengah diusung pemerintah. Nah, anak-anak semuanya, coba kalian cermati dari kedua contoh pendapat itu mana yang masuk pendapat kontra? Yang mana? Sudah tahu jawabannya? Mana yang pendapat kontra? Nah, betul sekali. Pendapat yang kontra itu berlatar belakang merah muda. Nah, ini adalah ketidaksetujuan apa? Ketidaksetujuan terhadap rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.